Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Ada iblis yang dipenjara di dunia surga dan bumiku, termasuk 3 raja iblis besar. Kekuatannya sangat kuat, bahkan aku tidak tahu kedalaman kekuatan mereka. Semua keabadian dewa yang memasukinya telah binasa, dan orang dengan nyala api kuat ini tidak akan lepas dari kematian. Di laut kehampaan medan pertempuran Shoyan sebelumnya, kapal Dewa Void masih menggantung di sini. Orang yang berbicara adalah pria bertubuh gemuk. Dia melambaikan lengan jubahnya dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dari kelihatannya, orang inilah yang menjebak Shoyan ke dalam sub ruangnya. Di samping pria gemuk itu, ada semua prajurit Taisu. Hanya saja, orang yang berbicara tidak mengenakan baju besi Dewa Void. Sebaliknya, mengenakan jubah biasa. Bisa ditebak kalau orang itu bukan berasal dari Taisu. Seperti yang diharapkan dari Buddha yang datang dari alam misteri surga barat. Aku telah mendengar rumor Anda sejak lama. Dan sekarang setelah melihatnya sendiri, kamu memang sungguh kuat. Pria gemuk itu dikelilingi oleh 4 jenderal Taisu. Dan masing-masing dari jenderal ini juga mencapai keabadian dewa. Saat ini, mereka menghadap orang yang disebut Buddha dan berkata dengan penuh hormat. Orang yang disebut Buddha dari alam misteri surga barat itu mengenakan jubah, ada mahkota emas di kepalanya, ada manik-manik Buddha di tangannya, dan dia memiliki tahi lalat cinabar di keningnya. Cahaya keemasan sama-sama terpancar darinya. Hanya melihat wajahnya, pipinya yang kasar dan tubuhnya yang gemuk, lemak di tubuhnya membuat seseorang merasa aneh. "Di mana makananku?" Sang Buddha gemuk itu berkata. Orang kuat Taisu mengangkat jarinya dan segera membawakan makanan lezat untuknya. Sang Buddha segera mengeluarkan tangan dan mengambil sepotong besar daging dan mulai melahapnya. Melihat makanan dan minuman, orang-orang Taisu di sekitarnya menunjukkan ekspresi bingung. Mereka sudah terlalu lama hidup tanpa makanan dan tidak tertarik pada makanan. Melihat sosok gemuk di depannya, jubah yang ia kenakan hampir tak bisa menutupi lemak di tubuhnya. Namun, meski penampilannya menyebalkan, kekuatannya terletak pada mampu menerobos keabadian dewa. Saat ia membuka mulutnya untuk memakan makanan, ia memperlihatkan mulut dengan gigi emas yang seperti mampu menghancurkan makanan apapun tidak peduli betapapun kerasnya. Setelah berhasil menjebak Shoyan, kapal Void Taisu itu akhirnya bergerak dan menghilang ke dalam kehampaan. Kehampaan kembali tenang, dan tak lama kemudian beberapa pelangi panjang muncul dari kejauhan. Setelah mendekat, baru kemudian dapat dikenali bahwa orang-orang ini adalah Keyun dan 3 dewa bersaudara. Aura adik laki-laki menghilang di sini. Dia mengatakan akan segera kembali setelah menyelesaikan urusannya. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Keyun melayang dalam kehampaan dengan 3 dewa bersaudara di belakangnya. Keterlambatan Shoyan untuk kembali membuat mereka khawatir. Jadi mereka meninggalkan alam dewa kuno untuk mencarinya. "Jika aku tahu seperti ini, aku seharusnya pergi bersamanya," ucap Keyun. "Kakak senior, kamu tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, dia adalah tuan kita. Bahkan jika dia dalam bahaya, dia pasti akan mengubah bahaya menjadi keberuntungan. Ratu tidak memiliki instruksi, yang berarti Tuan tidak akan berada dalam bahaya. Mungkin itu adalah keberuntungannya," ucap Sen Kijun. Meskipun Sen Kijun juga memiliki kekhawatiran di wajahnya, setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya tidak perlu terlalu khawatir. Tidak, meski begitu, adik laki-laki tidak cukup kuat untuk berjaga-jaga. Kita akan mencari di sekitar. Jika masih tidak ada jejak keberadaannya, kita harus pergi ke bulan dan bintang yang merupakan benteng terdekat Taisu ini untuk menjelajah. Ketiga dewa bersaudara itu mengangguk. Mereka sangat mementingkan keselamatan Shoyan. Shoyan yang tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya mungkin tidak berempati dengan emosi ini. Namun mereka berbeda. Di mata mereka, Shoyan bukan hanya yang mulia susang, tetapi juga guru mereka. Apapun yang terjadi, mereka harus melindungi keselamatan Shoyan. Sementara itu, di ruang tempat Shoyan berada, dia berkeliaran tanpa tujuan. Di salah satu bintang yang tak jauh darinya, terdapat gurun yang luas, dan gurun ini ada makhluk yang tampak seperti humanoid sedang tertidur. Namun pada saat ini, sepasang mata berbentuk berlian itu tiba-tiba terbuka. Ada aliran aura yang mengalir ke arahnya dari sekeliling. "Oh, ada mainan baru di sini. Meskipun tidak ada cara untuk meninggalkan dunia ini, di sini sangat bagus. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah memujaku. Sekarang aku telah menembus keabadian dewa. Lumayan. Suara berat dan dalam dari sosok itu bergema, lalu dia perlahan berdiri. Sosok ini bukanlah wujud manusia, melainkan tubuh berkepala buaya, ditutupi sisik padat, memegang 2 kapak dan mata binatang itu penuh dengan kegembiraan.
Pada saat yang sama, di bintang lain yang tertutup angin dan salju, di bawah salju tebal, terdapat es yang membeku. Di puncak gunung tertinggi di bintang ini, berdiri sosok berkulit gelap dan memiliki segel api di antara alisnya. Pria gendut sialan ini akhirnya mengirim seseorang masuk. Aku sangat kesepian dan hanya ingin bersenang-senang, ucap sosok gelap itu. Saat Xiaoyan bergegas di angkasa, ada fluktuasi aneh di udara. Ruang itu tiba-tiba hancur seperti cermin dan cahaya dingin menderu ke arahnya. Di ruang yang pecah, manusia berkepala buaya muncul lebih dulu, dan tak lama kemudian, ruang lain juga rusak. Muncul sesosok berkulit gelap. Dua sosok itu masing-masing menyerang Xiaoyan dari dua arah berbeda. Satu adalah kapak besar yang mengandung cahaya dingin, sementara lainnya adalah hujan es yang setajam pedang tajam. Mereka menyerang Xiaoyan dengan kekuatan yang menakjubkan. Sosok Xiaoyan melintas, dihadapkan dengan serangan yang diperhitungkan dan tidak terlalu cepat. Tidak sulit untuk menghindarinya dengan kecepatan kilat. Kupikir tidak ada satupun praktisi di sini. Meskipun dua orang ini agak jelek, ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali, ucap Xiaoyan, seorang keabadian kaisar belaka. Kamu berani mengucapkan kata-kata arogan. Pernahkah kamu mendengar tentang Raja Iblis Api Hitam? Ucap pria berkulit hitam itu sambil mengangkat tangannya. Api hitam muncul dari tangannya dan api hitam menari-nari di sekujur tubuhnya. Jelek? Kamu sebenarnya berani menyebut buaya Tyrant ini jelek? Apa yang paling dibenci kaisar ini adalah orang berbicara aku jelek. Aku tidak bisa menerima ini. Sosok dengan tubuh setengah buaya dan manusia itu meraung dan menyerang lebih dulu. Dia langsung menuju Xiaoyan dengan niat membunuh. Kapak ganda di tangannya diayunkan dengan kasar. Namun Xiaoyan dengan santai meraihnya dan menghempaskan ke depan. Kekuatan besar langsung membuat buaya Tyrant terkejut sementara tubuhnya melesat ke belakang. Hiks, kekuatan fisiknya sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari kaisar ini. Kau mata hitam, giliranmu sekarang. Pria berkepala buaya itu terhuyung-huyung beberapa kali, mengarahkan pandangannya pada sosok bertubuh gelap dan memarahinya. Raja Iblis Api Hitam mendengus dingin. Dia segera mengangkat tangannya. Api hitam melonjak dan berubah menjadi telapak tangan api. Telapak tangan raksasa itu menghantam Xiaoyan. Api ya? Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan 3 warna api keluar dari tubuhnya. Detik berikutnya, telapak api besar di udara tiba-tiba berhenti, dan apinya langsung padam. Adegan ini sontak saja membuat mata Raja Iblis Api Hitam melebar. Kamu adalah Raja Api yang sebenarnya. Aku buta sebelumnya, jadi panggil saja aku Xiaohei. Raja Iblis Api Hitam langsung bersujud berlutut dengan satu kaki dan menyembah Xiaoyan. Hanya dia yang tahu jenis api apa yang dikeluarkan Xiaoyan barusan. 3 warna api itu masing-masing adalah Raja Api. Nyala apinya bahkan tidak memenuhi syarat untuk ditunjukkan. Dasar pengecut. Buaya Tyrant mengumpat dengan marah. Xiaoyan melihat kedua orang yang baru saja mulai mengambil tindakan. Namun mereka sudah menyerah sebelum bisa mengerahkan kekuatan apapun. Kalian berdua, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Setelah Xiaoyan bertanya, keduanya langsung saling memandang. Setelah beberapa saat, buaya Tyrant itu membuka mulutnya dan berkata, kamu juga ditipu oleh sang Buddha kan? Ini adalah dunianya. Pria gendut sialan itu bisa melakukan apapun yang dia mau dengan harta karun ini. Jika kita menghadapinya secara langsung, aku akan mencabik-cabiknya hidup-hidup. Buaya Tyrant berkata dengan marah dan menepuk dadanya beberapa kali untuk memamerkan momentumnya. Buddha? Buddha apa? Xiaoyan terus bertanya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia masuk ke sini, apalagi mengenali orang yang disebut Buddha itu. Pria gemuk sialan itu disebut Buddha, makan menuju kebudaan, memiliki sepasang gigi emas yang menurutnya dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.